Apakah kematian Simson itu bisa dianggap sama dengan Yudas Iskariot yang bunuh diri? Lalu apakah Simson masuk neraka seperti Yudas Iskariot? Memang kalau kita lihat kematian Simson sepertinya sama dengan Yudas Iskariot. Tetapi ternyata ada perbedaan besar antara kematian Yudas Iskariot dan Simson dalam Alkitab. Dan pastinya memiliki implikasi teologis yang penting untuk kita ketahui bersama. Meskipun sekilas keduanya tampak seperti tindakan bunuh diri, tetapi kita perlu melihat latar belakang, motivasi, dan hasil akhir dari kehidupan mereka sangatlah berbeda. Kita juga bisa lihat di Alkitab yang memandang kematian mereka itu secara berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita mau melihat lebih dulu kematian Yudas Iskariot. Konteksnya adalah Yudas adalah salah satu murid Yesus yang mengkhianati Yesus dengan menyerahkan Yesus kepada para imam kepala demi 30 keping perak. Itu tertulis di dalam Matius 26 ayat 14 sampai 16. Nah, setelah menyadari kesalahannya, Yudas merasa bersalah tetapi tidak bertobat dengan tulus. Sebaliknya, dia mengembalikan uang itu dan akhirnya menggantung diri. Di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5 bisa kita lihat itu. Nah, pada waktu Yudas yang menyerahkan Tuhan Yesus itu melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah dia, lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami itu? Itu urusanmu sendiri." Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, dari sini kita melihat bahwa Yudas menggantung diri. Nah, motivasinya adalah kematian Yudas didorong oleh rasa bersalah dan keputusasaan, tetapi tidak ada indikasi pertobatan sejati atau mencari pengampunan dari Tuhan. Lalu kalau kita melihat akhir hidup, Yudas disebut sebagai anak kebinasaan. Di dalam Yohanes 17 ayat 12 dikatakan, "Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci." Jadi kita melihat Yudas adalah anak kebinasaan dan nasibnya dianggap sebagai juga nubuatan penggenapan dari Mazmur 41 ayat 10 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 16 sampai 20. Karena tindakannya melawan Tuhan dan dia memilih mati tanpa mempercayakan diri kepada kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, kita mau melihat kematian dari Simson. Konteksnya adalah Simson adalah seorang hakim Israel yang dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Itu ada di dalam Hakim-Hakim 13 sampai 16. Setelah dikhianati oleh Delila dan kehilangan kekuatannya, Simson ditawan oleh Filistin. Namun di akhir hidupnya, dia berdoa kepada Tuhan agar diberikan kekuatan sekali lagi untuk menghancurkan kuil orang Filistin. Bahkan jika itu punya arti, dia harus mengorbankan dirinya sendiri dan mati. Nah, kalau kita melihat dari sini, apa motivasi dari Simson itu sendiri? Tindakan Simson bukanlah keputusasaan atau pelarian dari rasa bersalah, tetapi sebuah pengorbanan dalam ketaatan kepada Tuhan untuk melaksanakan tujuannya, yaitu membebaskan bangsa Israel. Dalam doanya dia berserah kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan terakhirnya, supaya bisa menghabisi dan mengalahkan orang Filistin.
Dan kalau kita melihat akhir hidup Simson disebut sebagai pahlawan iman. Itu ada di dalam Ibrani 11 ayat 32. Karena dia mati dalam iman dan ketaatan kepada panggilan Allah, bukan karena menyerah kepada dosa atau keputusasaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat saat ini perbedaan utama, yaitu dari kematian Simson dan kematian Yudas ini. Kita melihat dari motivasi kematiannya. Motivasi Yudas adalah rasa bersalah dan putus asa yang tidak membawa pertobatan sejati. Sedangkan motivasi Simson adalah untuk menggenapi panggilan Allah dengan menyerahkan hidupnya demi menyelamatkan Israel. Lalu, kalau kita juga melihat dalam konteks hubungan dengan Tuhan, kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara bahwa Yudas itu memilih untuk menjauh dari Tuhan dan tidak menerima kasih karunia. Dan kemudian kalau kita melihat dari Simson itu berbalik kepada Tuhan dengan doa dan iman, meminta kekuatan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Nah, kita juga akan melihat dari pandangan Alkitab. Kita melihat dari pandangannya untuk Yudas. Yudas dicatat sebagai contoh pengkhianatan dan kebinasaan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 25. Sedangkan Simson itu dianggap pahlawan iman karena hidupnya meskipun penuh kelemahan, tapi berakhir dalam iman kepada Tuhan. Itu bisa kita melihat di dalam Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Lalu apakah mereka itu masuk ke neraka? Kalau kita melihat Yudas, Alkitab secara implisit menunjukkan bahwa Yudas binasa. Dia disebut anak kebinasaan dan tindakannya tidak mencerminkan pertobatan sejati. Ada di dalam Yohanes 17 ayat 12. Tapi kalau kita melihat Simson diakui sebagai orang yang beriman di dalam Ibrani 11. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hidupnya penuh dosa dan kelemahan, tetapi dia bertobat dan berserah kepada Tuhan di akhir hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita bisa juga menyimpulkan dari pernyataan Alkitab ini bahwa kematian Yudas adalah akibat dari dosa keputusasaan dan penolakan kasih karunia Allah. Sebaliknya, kematian Simson adalah tindakan pengorbanan yang penuh iman untuk melaksanakan kehendak Allah. Inilah yang membuat Simson dianggap sebagai pahlawan iman, sedangkan Yudas menjadi contoh tragis dari orang yang menjauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perbedaan utama ini terletak pada hati dan hubungan mereka dengan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.